Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali tentang sebuah batu yang mempunyai mitos dan mempunyai makna yang sejak dahulu sampai sekarang masih banyak digandrungi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia. Batu ini sudah tersohor dari segala penjuru bahwa batu ini mempunyai khasiat khusus dan mempunyai mitos-mitos yang cukup terkenal di kalangan masyarakat ya. Sekaligus menyambung dari pertanyaan sahabat subscriber tentang batu yang mempunyai motif. Untuk jenis batu yang mempunyai motif, ini kita tidak condong pada sebuah batu, jenis batu apa, atau itu tidak hanya terfokus pada jenis batu fosil Gali Kelor saja, bisa terdapat pada batu Sulaiman dan lain sebagainya. Untuk jenis batu yang mempunyai motif-motif tertentu, katakanlah seperti batu kendit yang mempunyai motif satu garis di bagian tengahnya, juga batu tapak jalak yang mempunyai motif seperti tanda tambah di bagian tengah-tengah batunya. Ini sebenarnya mempunyai energi khusus juga, tapi cukup kecil perbedaannya. Sesuai dengan pertanyaan, saya jawab sekarang. Ini batu-batu jenis ini yang mempunyai motif-motif seperti ini mempunyai energi khusus atau energi lain. Intinya begitu ya pertanyaannya. Ada memang, tapi itu cukup kecil perbedaannya. Maksudnya yang saya maksud kecil ini perbedaannya cukup tipis dan hanya bisa dirasakan oleh pemakainya. Itu pun yang dirasakan perbedaannya cukup kecil, karena motif ini tetap mempunyai pengaruh meskipun pengaruhnya kecil. Hanya saja kalau yang motif kendit itu dipercaya sejak zaman dahulu hingga sekarang mempunyai tua, termasuk keselamatan, termasuk kewibawaan dan lain sebagainya. Untuk tuahnya atau mitosnya itu hampir sama dengan batu tapak jalak, hanya ada perbedaan sedikit juga teman-teman. Dan untuk perbedaannya tentunya yang lebih tahu itu adalah orang yang memakainya, terutama orang yang memakai selama bertahun-tahun. Itu pasti akan merasakan atau mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi tersendiri setelah memakai batu yang saya sebutkan tadi. Dan untuk energi atau kekuatan yang yang sejak dahulu sampai sekarang dipercaya sebagai media keselamatan dan kewibawaan, itu sebenarnya agak sedikit simpang siur ya teman-teman ya. Boleh dipercaya, boleh tidak, kembali ke pribadi masing-masing, bahwa sebenarnya itu hanyalah mitos. Karena yang sesungguhnya itu hanyalah sebuah makna filosofi. Yang dimaksud kendit atau tapak jalak, kendit itu diibaratkan atau menggambarkan sebuah tali yang cukup erat. Jikalau kita mempererat tali kita, termasuk mempererat hubungan kita kepada Sang Pencipta, mempererat tali silaturahmi, itu juga mempererat tali kita, sehingga kita selalu dimudahkan atau selalu diberi kemudahan, selalu diberi keselamatan, selalu dijunjung atau diangkat derajat kita oleh Sang Pencipta, sehingga kita berada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya.
itu makna dan filosofi teman-teman, bukan tuah atau bukan tuah atau khasiatnya. Memang secara energi itu tetap ada, hanya saja energi ini fungsinya untuk apa, tentunya yang lebih tahu adalah orang yang memakainya, terutama orang yang sudah memakai bertahun-tahun, apalagi yang sudah memakai selama puluhan tahun. Tentunya sudah bisa merasakan sendiri khasiat-khasiat khusus yang diperoleh dari Tuhan melalui batu tersebut. Jangankan motif, warna saja mempunyai vibra energi atau getaran-getaran energi khusus seperti warna putih, hitam, merah, kuning, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Sedangkan motif di sini itu adalah yang berhubungan erat dengan warna, hanya saja disebut motif, itu mempunyai nilai seni tersendiri. Makanya jangan salah mengartikan bahwa yang namanya batu kendit, batu tapak jala, atau motif-motif lainnya itu mempunyai tuah-tuah khusus. Itu sebenarnya ya boleh-boleh saja kita mempercaya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Semoga apa yang kita percayai dari hal yang positif selalu terkabul atau dikabulkan oleh Tuhan Sang Pencipta. Dan untuk tapak jalak sendiri, maknanya tapak adalah jejak kaki, sedangkan jalak adalah burung, maknanya begitu. Makanya orang yang memakai tapak jalak, mitosnya itu akan menambah kewibawaannya. Karena apa? Burung identik di posisi di atas. Paling tidak kalaupun turun sering-sering di atas pohon. Dan popularitasnya memang di atas, sehingga maknanya orang yang selalu di atas itu digambarkan sebagai sosok yang berwibawa. Karena orang tersebut posisinya di atas, itu hanyalah makna atau filosofi, agar senantiasa kita menjunjung tinggi diri kita sendiri dengan budi luhur dan akhlak. Intinya begitu. Oke, semoga ulasan atau jawaban singkat dari saya ini bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.